Mari kita buka renungan firman Tuhan, kedukaan Kak Jeremia, opanya yang telah pulang ke rumah Bapa surga. Oke, Matius 11 Matius 11 ayat 28. Oke. Shalom. 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 Oke, shalom teman-teman. Shalom. Suara saya jelas, Kak Kesia? Aman. Oke. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Tema hari ini saya ambil adalah ingat Tuhan. Amin. Tema kedukaan hari ini saya mau ngambil ingat Tuhan. Kenapa tema hari ini kita ambil ingat Tuhan? Karena banyak anak-anak muda di waktu susah doang kita mengingat Tuhan, kebaikan Tuhan. Tetapi di waktu senang kita bisa melupakan Tuhan. Amin. Karena jabatan, tata, dan martabat. Amin. Karena kesibukan kita. Malam ini kita diadakan penghiburan ini mengingat kembali. Kalau kita pelayanan itu harus mengingat Tuhan. Amin. Jadi gini ya, di saat kita mengingat kedukaan, ibadah kedukaan kayak gini, kita mengingat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Kenapa kita mengingat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita? Karena kebaikan Tuhan selalu hadir di dalam hidup kita. Marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya, ketika kita merasa beban berat, ketika kita merasa sedih atau merasa kedukaan, kita percaya bahwa kita datang ke dalam hadir Tuhan, letih lesu. Ketika kita letih lesu, sedih, sakit hati, patah hati, atau apapun, kita datang dalam hadir Tuhan, ingat Tuhan. Amin. Di saat susah maupun senang, kita harus mengingat kebaikan Tuhan. Amin. Kenapa tema hari ini ingat Tuhan? Karena kita mau belajar mengingat Tuhan itu bukan di saat susah, tetapi saat senang maupun sedih atau maupun apa, kita harus mengingat kebaikan Tuhan. Amin. Kenapa tema hari ini ingat Tuhan? Kenapa? Karena mulai dari kedukaan kita belajar bahwa mengingat hadirat Tuhan di saat kita senang maupun susah. Amin. Tolong dong buka kamera Kak Lisa, Kak Kesia, Kak Febri. Soalnya gini ya, kalau saya berkhotbah kayak gini, saya nggak bersemangat. Kenapa? Yang saya lihat tuh cuma tutup kamera doang. Kak Kesia. Artinya kita harus mengingat kebaikan Tuhan. Kenapa kita harus mengingat kebaikan Tuhan? Karena kesedihan itu telah terjadi. Amin. Kenapa tema hari ini ingat Tuhan? Tema kedukaan hari ini. Kenapa? Kalau kita mau mengingat kebaikan Tuhan, letihlah sudah beban berat, Tuhan memberikan kelegaan. Amin. Tuhan memberikan penghiburan. Ketika kita percaya, ketika kita dalam hadirat Tuhan, mengalami sukacita. Amin. Kenapa kita harus mengingat kebaikan Tuhan? Karena Tuhan telah hadir di dalam hidup kita. Amin. Malam ini kita belajar tentang ibadah penghiburan. Mengapa kita harus mengingat kebaikan Tuhan? Karena kebaikan Tuhan telah hadir di dalam hidup kita. Amin. Tetapi kenapa kita di saat susah doang kita mengingat Tuhan? Karena kita nggak tahu bahwa Tuhan telah hadir di dalam hidup kita. Amin. Malam ini kita belajar mengingat kebaikan Tuhan bukan di saat senang doang, tetapi di saat susah, di saat sedih, di saat apapun, kita harus mengingat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Nah, apa ciri orang mengingat kebaikan Tuhan? Yang pertama kita harus memahami, yaitu ada datang kepada Tuhan dalam segala keadaan. Amin. Mau keadaan susah maupun keadaan senang, kita harus datang dalam keadaan susah maupun senang. Kita belajar bahwa di dalam hidup kita, ibadah penghiburan ini malam ini, kita diajarkan untuk kita
ketika kita bersedih atau kehilangan orang yang kita cintai dan telah pulang ke rumah Bapa yang di sorga, kita harus datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan penghiburan dan kekuatan. Amin. Dalam keadaan apapun, sedih maupun senang, kita harus datang dalam hadirat Tuhan, karena Tuhanlah memberikan kita sukacita, karena Tuhanlah memberikan kita penghiburan. Amin. Tetapi banyak kita tidak memahami. Oh bang, saya mau datang saat senang doang. Nggak boleh kayak gitu teman-teman. Kita percaya dalam keadaan apapun kita harus ingat kebaikan Tuhan. Kita harus ingat rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup di dalam doa dan firman. Kenapa kita harus hidup dalam doa dan firman? Di dalam ibadah penghidupan malam ini kita diajarkan supaya kita, orang yang kita sayangi, kita cintai, yang telah pulang ke rumah Bapa yang di sorga, supaya kita diberikan penghiburan dan kekuatan, dan hidup kita di dalam doa dan firman supaya kita diberikan kekuatan dan ketabahan. Doa dan firman memberikan kita ketabahan dan kekuatan. Amin. Kenapa kita sering gagal dalam hidup ini? Kenapa? Kita harus belajar dari doa, dan dalam doa dan firman, maka firman itu menguatkan kita. Amin. Yang ketiga, yang harus kita pelajari yaitu rindu beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Malam ini kita diajarkan dalam ibadah penghiburan ini, kita harus rindu dan memuliakan nama Tuhan dalam kesedihan atau kedukaan kita, supaya Tuhan memberikan hati yang tenang. Amin. Malam ini kita belajar kalau ketika kita dalam keadaan sedih, dia dalam keadaan kedukaan, kita harus ingat kebaikan Tuhan, beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Sedih itu boleh, tetapi jangan sampai selama-lamanya. Amin. Malam ini kita diingatkan kembali bahwa ingat Tuhan, dia ada dalam keadaan apapun, kita susah senang, kesedihan ini, kita dalam ibadah penghiburan ini, kita diajarkan supaya kita tidak dapat bahwa kita tidak sendiri lagi. Walaupun orang tua yang sudah ditinggalkan, opa oma sudah ditinggalkan, kita sudah ditinggalkan, tetapi malam ini kita belajar bahwa Tuhan selalu memberikan penghiburan di dalam hidup kita. Amin. Itu saja firman malam ini. Mari kita bersatu dalam doa dan mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Berikan kami hati seorang murid Tuhan, mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, Kak Ian.